Meskipun Xiaomi 13 tidak masuk secara resmi ke Indonesia, akan tetapi Nidya nggak bisa bohong kalau Nidya tetap sangat menantikan produk Xiaomi 14 untuk masuk kembali secara resmi ke pasar Indonesia. Maka dari itu nih, di video kali ini, Nidya bakal sedikit melakukan preview terkait smartphone flagship terbaru Xiaomi 1 ini. Tapi disclaimer dulu, kalau di video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi Nidya ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Xiaomi 14. Kalau kita perhatiin desainnya, dimensi dari Xiaomi 14 ini terbilang sangat mirip dengan Xiaomi 13 sebelumnya. Dilansir dari GSM Arena, bahkan perbedaan dimensi di antara keduanya cuma terletak di ketebalannya aja, di mana Xiaomi 14 sedikit lebih tebal 0,08 mm, yang membuat Xiaomi 14 juga memiliki bobot yang sedikit lebih berat 3-4 gram. Hal yang terlihat berbeda dari desainnya adalah ukuran mode kamera di Xiaomi 14, yang terlihat lebih besar dibandingkan Xiaomi 13. Untuk varian warna khusus dengan finishing kulitnya juga sedikit memiliki perbedaan, karena di Xiaomi 14 terlihat lebih mulus dibandingkan di Xiaomi 13 sebelumnya yang terlihat lebih memiliki tekstur. Fitur identik yang biasa dimiliki Xiaomi yaitu IR Blaster di bagian atas smartphone. Kali ini terlihat menghilang, tapi bukannya fitur ini dihapus ya, melainkan IR Blaster tersebut dipindahkan oleh Xiaomi ke bagian mode kamera belakang. Dan untungnya nih, kalau yang Nidya lihat dari Gizmo China, cara pengoperasian Mi Remote ini masih bisa dilakukan selayaknya remote biasa. Masuk ke bagian layar, Xiaomi 14 memiliki ukuran layar 6,36 inci pakai panel LTPO OLED. Resolusinya 1,5K 1200 x 2670 pixel dengan refresh rate yang masih 120 Hz. Sebenarnya kalau secara visual perbedaan panel dan peningkatan resolusinya secara sekilas gak bakal terlalu kelihatan ya, kecuali untuk kebutuhan entertainment kayak nonton, baru deh berasa kalau layar Xiaomi 14 ini tajam banget. Terbukti dari pixel density layarnya yang mencapai 460 nits dan masih didukung dengan fitur HDR10 plus Dolby Vision juga. Buat pemakaian di luar ruangan gimana? Aman kok, karena peak brightness-nya udah mencapai 3000 nits. Cuma poin yang paling Nidya suka dari layarnya adalah tingkat ketipisan bezel ini yang tipis pakai banget. Bahkan Adam Tech aja coba bandingin bezel layarnya dengan iPhone 14 Pro. Hasilnya bezel di Xiaomi 14 masih terlihat jauh lebih tipis. Selain bezelnya yang tipis dan terkesan mewah, Xiaomi 14 ini jelas bisa menjadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang sangat mengidam-idamkan sebuah smartphone berukuran kompak dengan kualitas layar yang luar biasa. Dengan catatan, tentu kalau masuk secara resmi ke Indonesia. Xiaomi 14 mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sebagai penopang dapur pacunya yang dipadukan dengan 3 pilihan RAM yaitu 8, 12, dan 16GB LPDDR5X dan juga 3 pilihan storage yaitu 256GB, 512GB, dan 1TB bertipe UFS 4.0 dan berjalan di atas Android 14. Seperti yang udah Nidya mention beberapa waktu yang lalu di konten WIG, kalau di Xiaomi 14 series ini, pihak Xiaomi sudah mengganti tampilannya ke HyperOS ya, dan sudah tidak menggunakan MIUI. Kalau soal tampilan sih sekilas tidak akan terlalu berbeda ya dibandingkan versi MIUI 14. Akan tetapi mungkin terkait fiturnya yang ada sedikit peningkatan. Animasi layarnya pun kini juga terlihat lebih smooth dan responsif. Bahkan Black MOD juga mencoba bandingin speed test Xiaomi 14 varian 12/256GB dengan iPhone 15 Pro Max varian 256GB. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri deh. Menarik banget sih kalau bakal masuk Indonesia nantinya, karena Nidya pengen nyobain secara langsung. Terkait hasil benchmarknya, dilansir dari Benz Gadget Reviews, Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14 mampu menghasilkan skor Geekbench 6 di angka 2134 poin untuk single core dan 6757 poin di multi-core. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, sayangnya entah kenapa cuma bisa mendapatkan 80,9% stability. Sedangkan untuk skor Antutunya, berdasarkan hasil tes pihak Protexity, Xiaomi 14 mampu menghasilkan skor melebihi 2 juta poin. Buat kamu yang hobi gaming, dengan skor segini rasanya nggak ada yang perlu diraguin lagi nggak sih guys? Terbukti pasti pakai main Genshin Impact di rata kanan. Hasilnya, kalau dari Protexity bisa dapetin rata-rata 59,8 FPS. Sedangkan hasil yang didapat Gizmo China sekitar 58,51 FPS. Sementara untuk PUBG Mobile bisa dimainkan di settingan smooth 90 FPS dan pihak Gizmo China berhasil mendapatkan rata-rata di angka 89,7 FPS.
Baterai 4500 mAh di Xiaomi 14 kali ini disupport dengan kepala charger 90 watt yang mampu mengisi daya dari 0% hingga 100% dalam waktu 35 menit berdasarkan hasil dari Gizmo China dan 33 menit berdasarkan hasil dari Black MOB. Terkait kameranya, Xiaomi 14 membawa konfigurasi kamera yang identik dengan versi Pro-nya dan sama-sama sudah didevelop oleh pihak Leica. Mulai dari lensa ultrawide 50MP f2.2, lensa telefoto 50MP f2.0 dengan dukungan OIS dan juga lensa utama 50MP Light Fusion 900. Yang sedikit berbeda dengan versi Pro-nya adalah karena di versi Xiaomi 14 tidak didukung dengan Leica Summilux dengan bukaan lensa f1.42 dan digantikan dengan bukaan lensa f1.6 plus dukungan OIS. Terkait hasil fotonya, kalian bisa lihat sendiri deh hasilnya. Apabila dibandingkan dengan hasil foto dari versi sebelumnya yaitu Xiaomi 13, foto yang dihasilkan oleh kamera Xiaomi 14 terlihat sudah cukup meningkat. Bahkan nih, buat kamu yang hobi fotografi, nih dirasa kamu nggak perlu harus beli versi Pro-nya kalau misalkan juga masuk ke Indonesia nantinya. Karena saat dibandingkan, ternyata hasil foto Xiaomi 14 terbilang memiliki kualitas foto yang sangat mirip dengan versi Pro-nya. Baik hasil foto kamera utama, telefoto, ultrawide, bahkan selfie-nya sekalipun. Yang membedakan keduanya hanyalah di kemampuan perekaman videonya, di mana Xiaomi 14 cuma mentok di 8K 24fps, sedangkan Xiaomi 14 Pro mampu merekam video up to 8K 30fps. Fitur terbaru yang ditawarkan Xiaomi 14 ini adalah fitur Ultra Space, di mana fitur ini memberikan kita pilihan untuk memperluas kapasitas storage smartphone kita menggunakan sistem penyimpanan UFS yang sebenarnya memang sudah ada di dalam smartphone. Terkait harganya, Xiaomi 14 sendiri dibanderol dengan harga mulai dari 3.999 yuan atau sekitar 8,6 juta rupiah. Untuk versi terendah 8/256GB hingga varian tertingginya yaitu 16/1 TB yang dibanderol dengan harga 4.999 yuan atau sekitar 10,7 juta rupiah. Sementara untuk harga resmi Indonesianya nanti, mengingat seri Xiaomi 13 tidak masuk secara resmi ke Indonesia, mungkin kita cuma bisa berpatokan dengan harga resmi Xiaomi 12, di mana Xiaomi 12 versi 8/256GB dahulu dibanderol dengan harga 3.999 yuan Cina, lalu masuk ke Indonesia dengan harga 9.999.000 rupiah.